Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Muhammad Asfi Abdul Aziz Sidik. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit mengulas mengenai baca tulis Quran. Kita sebagai umat muslim, tentunya Al-Quran merupakan suatu kitab suci, di mana Al-Quran tersebut wajib dibaca oleh kita semua, karena Al-Quran adalah pedoman umat muslim. Namun di samping dalam membaca Al-Quran tersebut, tentunya ada tata krama, ada juga cara dan alat untuk membaca Quran tersebut. Alatnya yaitu apa? Yaitu ilmu tajwid. Dalam membaca Al-Quran tidak sembarangan membaca, karena ketika halnya kita salah pengucapan dalam membaca Al-Quran, seperti tidak menggunakan alat yaitu tajwidnya, maka artian dalam bacaan dalam Al-Quran akan berbeda, sehingga itu harus diperhatikan dalam membaca Al-Quran. Misalnya kita juga harus memperhatikan ilmu tajwid, baik itu madnya ataupun nun mati, tanwin, bahkan juga yang terpenting makhorijul huruf, di mana pengucapan dari setiap huruf itu berbeda. Misalnya ada huruf sa, ada sya, ada juga ta. Itu memiliki sifat pengucapan yang berbeda, sehingga harus bisa dibedakan dalam pengucapannya agar tidak salah juga dalam pengertian. Di samping itu, dalam menguasai ilmu tajwid juga itu, dalam menguasainya, mengamalkan itu adalah wajib juga, dikarenakan membaca Al-Qur'annya juga sudah wajib bagi setiap orang, tidak tanpa terkecuali. Ketika halnya membaca Al-Quran, juga wajib mempelajari atau memakai ilmu tajwid, seperti itu. Kalau mempelajari sih ilmu kifayah, wajib fardu kifayah. Jadi wajibnya itu fardunya dalam satu kampung itu harus ada minimal satu orang yang mempelajari. Tapi ketika hanya menggunakan itu adalah wajib ain atau fardu untuk diri sendiri masing-masing perorangan. Kenapa? Karena yang namanya membaca Al-Quran, kewajiban dalam membaca Al-Quran itu harus dipenuhi oleh setiap masing-masing individu atau masing-masing orang. Begitupun dengan menggunakan ilmu tajwid dalam membaca Al-Quran tersebut. Alangkah baiknya juga dalam membaca Al-Quran, tentu ada juga adab-adab seperti halnya menghadap ke kiblat, memiliki wudhu. Itu yang paling wajibnya itu memiliki wudhu, dan juga beberapa adab yang lain harus kita patuhi dalam membaca Al-Quran. Saya akan mengambil salah satu contoh materi dalam ilmu tajwid. Misalnya hukum nun mati dan juga tanwin, di mana hukum nun mati dan tanwin itu adalah ketika bertemunya nun mati ataupun tanwin dengan salah satu huruf hijaiyah. Ada 4 hukum nun mati dan tanwin, yaitu pertama ada idhar, kedua ikhfa, yang pertama idhar, kedua idgham, ketiga iqlab, keempat ikhfa, seperti itu. Di sini kita ambil contoh tentang hukum tajwid, yaitu ikhfa. Hukum tajwid dalam pembacaan ikhfa itu adalah dengung. Seperti halnya contohnya dalam surat Ibrahim ayat 31 ada bacaan wa yufiqu. Nah, di situ ada hukum tajwid yaitu ikhfa. Di sini ada huruf nun mati dan juga kedepannya ada salah satu huruf ikhfa yaitu fa, sehingga dibacanya wa yufiqu, seperti itu. Selanjutnya di sini juga ada min qabli. Itu adalah salah satu hukum tajwid juga, yaitu ikhfa sama min qabli. Bacaannya dengung seperti tadi juga pada bacaan wa yufiqu. Itu merupakan salah satu contoh dari pembacaan dalam Al-Quran. Memang tidak sembarang membaca Al-Quran itu, tidak sembarangan dalam membaca Al-Quran, harus ada ilmunya, seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan supaya tidak panjang lebar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.